Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali berkesempatan untuk melayani, mendoakan, membagikan, sharing firman Tuhan, penguat bagi Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ini yang sudah bersama-sama, saya sapa dulu yang ada di voice note, WhatsApp, dan di Telegram. Puji Tuhan, shalom bagimu. Saya menyapa yang ada di live streaming, yang ada di TikTok, Facebook, YouTube, dan di Instagram. Damai sejahtera bagi Anda sekalian terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, Bapak Ibu terkasih, silakan Bapak Ibu yang merasa terberkati dan ada keluarga, teman yang membutuhkan pelayanan doa ataupun renungan firman penguatan, bagaimana mereka mengalami hidup berat atau tantangan atau sedang dalam pergumulan, bagikan live ini, link tautan di-share ke WhatsApp Anda, ke dimanapun Bapak Ibu punya Twitter, Facebook, ya, YouTube, atau apa saja, silahkan dibantu share. Bukan hanya Bapak Ibu memberkati pelayanan media sosial Pastor Andi, tapi juga Bapak Ibu juga memberkati jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan. Hari gini pengobatan mahal, obat-obat mahal, periksa dokter juga biaya, keluar uang. Lewat pelayanan ini semuanya adalah free, gratis. Bapak Ibu bisa menolong orang untuk mereka boleh mengalami penyembuhan dan juga hidup yang baru. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah baik hati, yang sudah meng-share, membagikan, dan juga di TikTok. Mana tap layarnya? Saya tap layar dulu. Tujuannya tap layar bukan untuk cuan, bukan, tetapi untuk meramaikan live streaming ini biar lebih banyak orang-orang yang boleh terberkati. Yuk bersama-sama kita mulai di dalam doa. Buka hati Bapak Ibu sekalian, biarlah sejak pujian, firman, dan doa-doa, semua kita boleh mengalami Kristus yang mati di kayu salib
untuk ampuni dosa-dosa kita dan berikan hidup yang baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di hari yang baru ini dengan ucapan syukur. Kami berdoa biarlah segala pujian, mazmur, doa yang kami panjatkan, semuanya ini menjadi korban yang harum di hadapan tahta-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau Tuhan, Juru Selamatku, penebus yang hidup dan penyembuhku. Kami percaya hidup kami semuanya hari ini bersama Tuhan, disertai dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu, hati-Mu ada di tengah-tengah pelayanan live streaming ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat kita menyembah Tuhan, hadiratnya nyata. Udah banyak orang-orang yang disembuhkan Tuhan saat kita menyembahnya. Dengarkan pujian ini dan sembahlah Tuhan Yesus. Ada damai, ada sukacita. Saat ku aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, hatiku, wajah, memandang menyembah-Mu ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami memuji-Mu Tuhan Yesus, kami rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah pujian, sembah, syukur. Live streaming ini, ibadah ini, Tuhan hadir, maka diberkatilah. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Saat kami menyembah, ku puji Engkau Tuhan Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian saat kita menyembah Tuhan? Baik, Bapak Ibu terkasih, hari ini Pastor akan membacakan cukup panjang ayat firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan saat Tuhan memberikan firman yang kita diizinkan membaca lebih banyak, berarti di sesi ini, hari ini, momen ini, Tuhan mau lebih banyak berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan
intisarinya adalah apapun saudara yang sedang engkau alami hari ini, aib, gagal, dosa, jatuh, sakit, terbelakang, terpuruk, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada semua itu. Sehingga akhir daripada berita firman hari ini, Bapak Ibu sekalian akan melihat kemenangan, kebangkitan, dan sesuatu yang ilahi, hidup yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita yang menerima sabda firman-Nya. Di Time for Bible. Yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Kejadian 38 mulai ayat 1 sampai 30. Cukup panjang bukan? Jika waktunya masih cukup, saya akan bukakan beberapa referensi daripada apa yang akan firman Tuhan akan memberikan makanan bagi Bapak Ibu terkasih. Ini adalah sebuah kisah yang kontroversi dalam Bible. Seorang mertua yang termakan oleh nafsu, seorang menantu yang merasa benar padahal salah, benar untuk mewujudkan suatu panggilan bagaimana Yehuda bisa mempunyai keturunan. Saya spill sedikit bahwa kisah ini memang jarang diangkat, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Karena dari silsilah Yehuda lah yang gagal, justru lahir Tuhan Yesus. Luar biasa. Selamat mendengarkan, saya bacakan, tapi sebelumnya silakan di-share dulu, dibagikan ayat firman ini, firman yang kontroversi, yang tidak biasa, yang mungkin ketika dibaca di skip, tapi hari ini saya akan mencoba untuk membacakan dan men-share apa yang saya bisa dapat remah dari ayat suci firman ini. Semoga kita semuanya bisa membagikan lebih banyak dari hari sebelumnya, share, posting ulang, dan saya yakin dan percaya kita semua akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Baik, ini adalah kisah Yehuda dan Tamar. Puji Tuhan, saya akan bacakan Bapak Ibu terkasih. Pada waktu itu, Yehuda menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira, ya. Di situ Yehuda melihat anak perempuan Kanaan, nama orang itu ialah Su'ah. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu yang bernama Su'ah dan menghampirinya. Kata menghampirinya yaitu bersetubuh, ya.
perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Jadi anak pertama dari Yehuda adalah Er. Sesudah itu perempuan mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Jadi anak kedua Yehuda ya adalah Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Jadi jelas kita melihat dari Yehuda dan Su'a ada 3 anak, namanya Er, Onan, dan Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, anak pertama, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Maka jangan jadi orang jahat. Stop menjadi orang jahat. Er mati karena di mata Tuhan dia jahat. Kasihan kan, mati muda. Ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirlah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa di dalam orang Yahudi ada tradisi namanya pernikahan levirat, yaitu apabila ada saudara kandung yang meninggal tanpa keturunan, maka saudaranya yang lain yang masih hidup berkewajiban untuk bersetubuh dengan istri daripada saudara kandung yang meninggal. Untuk apa? Untuk supaya nanti ada keturunan yang tidak boleh diakui bahwa dari keturunan yang saudaranya yang hidup, tetapi untuk meneruskan keturunan saudaranya yang meninggal. Kalau istilah marganya dilanjutkan begitu, ya. Nah, ini aturan namanya pernikahan levirat, ya. Tetapi sebagai kita akan lihat kisahnya bagaimana Onan ini tidak setuju. Dia bilang gini bahasanya, enak-enakmu nanti kalau anaknya lahir tidak diakui anakku, tapi anak daripada Er yang sudah meninggal. Prinsip pernikahan seperti ini apakah sesuai firman Tuhan? Iya. Karena orang Israel itu mereka melakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam perintahnya, saudara bisa ketik ya. Ulangan 25 ayat yang ke-6. Saya hanya baca referensi, nanti setelahnya saya kembali ke dalam kitab Kejadian 38. Ya. Nah, Ulangan 25 ayat 6 inilah yang disuruh lakukan Yehuda oleh Onan anaknya untuk melanjutkan keturunannya dari Er yang meninggal. Karena memang ini budaya
sesuai firman Tuhan. Dicatat di dalam Ulangan 25 ayat yang ke-6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama anak itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi jelas ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, Ulangan 25 ya, ayat sebelumnya, ayat yang kelima, jelaskan dikatakan, kalau saudara bisa lihat kembali ayat yang kelima dari Ulangan 26, itu lebih jelas lagi. Di situ jelas perintahnya tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Ya, ayat 5 mengatakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia. Ya, kata menghampiri itu meniduri, bersetubuh ya, dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ya, jadi perkawinan ipar itu istilahnya adalah pernikahan levirat. Lalu ayat 6 katakan apa? Ketika nanti lahir anaknya itu tidak boleh diakui sebagai anak daripada saudaranya yang hidup, tapi diakui anak dari saudara yang sudah mati. Ya, jadi ini yang ditawarkan papanya nama Yehuda kepada Onan waktu itu. Nah, ayat 8 berkata seperti itu. Saya bacakan ayat 9. Bagaimanakah sikap Onan ini terhadap hukum levirat? Ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa ia bukan yang empunya keturunannya. Onan tahu bahwa bukan ia nanti yang akan punya keturunan nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, spermanya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi kalau saya mendapatkan sebuah pengertian, tapi tentu ini dalam teks Indonesia saja. Kalau teks di luar Indonesia, bahasa Inggris mungkin tidak pas, ya. Jadi saya lihat di sini bisa jadi bahwa Onan ini adalah akar kata dari onani, ya, yang dilakukan oleh laki-laki, yaitu menumpahkan maninya, menumpahkan spermanya. Supaya apa? Supaya tidak lahir keturunan, nanti diatasnamakan yang sudah meninggal. Onan tidak mau. Saya harap jelas ya. Nah, ternyata pemberontakannya Onan atau melanggarnya Onan itu di mata Tuhan adalah jahat. Ayat 10,
Tetapi yang dilakukan Onan itu jahat di mata Tuhan, maka Onan juga mati. Jelas Bible mencatat Tuhan melihat Onan berbuat jahat, maka Tuhan membunuh dia juga. Tadi ya, karena Tuhan dapati jahat, mati. Tuhan membunuh dia. Onan melanggar perintahnya, apa yang Tuhan tetapkan, dan Tuhan membunuh dia juga. Jadi sudah dari 3 anaknya Yehuda, ya, 2 sudah mati, sisa 1 Shelah, ya. Nah, sekarang ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi ini Yehuda, dia pikir 2 sudah mati anaknya, dan dia mensalahkan Tamar. Lalu dia membuat satu kebohongan. Dia berkata, Tamar, kau pulang dulu ke rumahnya orang tuamu. Nanti tunggu ya, anakku Shelah ini besar baru ku kasih kau supaya melanjutkan keturunan. Karena kalau sampai ada apa-apa, nanti Yehuda ini habis keturunannya. Sementara kita tahu sekarang bahwa Yesus Kristus Tuhan kita dengan satu julukan singa dari Yehuda. Nah, kalau ini sampai kenapa-kenapa, nanti keturunan Yehuda habis. Kira-kira itulah ya yang dipikirkan mereka, sehingga Yehuda ini coba untuk membohongi Tamar. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ayat 12. Setelah beberapa lama matilah anak Sua, istri Yehuda. Habis berkabun, pergilah Yehuda ke Timna. Jadi setelah itu ya, istrinya Yehuda meninggal. Jadi Yehuda ini sudah menjadi duda keren, ya. Lalu dia pergi ke Timna, ke tempat di mana biasa menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan sahabatnya namanya Hira, orang Adulam itu. Ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan bapaknya Yehuda tidak memberikan Shelah untuk dia jadikan suaminya atau memperistri ini Tamar, ya. Jadi ini Tamar ini dia sakit hati. Dia membalas karena dibohongi oleh mertuanya Yehuda. Nah, ayat 15.
Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapat perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah aku mau menghampiri, mau menidurin, ya. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Perempuan ini tanya, kira-kira aku dapat apa ya? Ayat 17, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Kata tanggungan ini sama dengan jaminan, ya, jaminan atau apa yang bisa saya pegang. Nanti kau bohong-bohong gitu kira-kira, ya. Apa jaminannya? Lalu ayat 18, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, Tamar yang menyamar ini ya, dia berkata, cap meteraimu, serta kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya kepadanya, maka ia menidurinya, menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi kalau zaman sekarang ini kira-kira KTP lah gitu. Diminta KTP-nya sebagai jaminan. Maksudnya apa? Nanti setelah kau kirimkan tadi kambing domba, baru jaminanmu kupulangkan. Begitu kira-kira kalau bahasa kita yang bisa Bapak Ibu pahami. Ya, karena supaya nanti tidak sampai tidak digenapi apa yang dia sampaikan begitu dari Yehuda kepada perempuan ini yang menyamar padahal dia adalah mantunya sendiri, yaitu Tamar. Jadi terjadi kesepakatan, dia kasih cap materai, kalungnya, tongkatnya, maksudnya dia kasih yang menjadi simbolnya dia, tanda pengenalnya dia gitu. Dan singkatnya di kisah ini dijelaskan, setelah ditidurin perempuan itu mengandung daripadanya. Ayat 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekunya dan dikenakannya pula pakaian kembali kejandaannya. Ayat 20. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu tadi untuk mengambil kembali, ya, maksudnya jaminannya itu loh. Dia pergi mau tebus, ya, dengan mengirimkan kambing sesuai kesepakatan awalnya. Tetapi cari-cari ternyata perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Karena memang Tamar bukanlah seorang perempuan sundal, tapi waktu itu dia hanya mau mengkerjain, ya, Yehuda. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Jadi Yehuda berkata, ya sudahlah, skip aja lah, ya kan, nanti kalau rame-rame juga
ndak oke kalau misalnya orang banyak tahu gitu. Nah, ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada dia, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Tentu naik pitam lah si Yehuda ini mertuanya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Tadi nggak tahu sebetulnya dialah yang bersundal dengan Tamar atau perempuan itu. Ayat 25, waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Udah jelas toh. Ibaratnya KTP-nya udah jelas kan. KTP orang yang punya, pemilik KTP ini istilahnya, dialah yang bersetubuh atau menghamili ngaku perempuan ini. Lalu ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu, kan barang dia sendiri, lalu berkata, bukan aku. Yehuda mengakuin, bukan aku yang benar. Amarannya tadi itu salah. Tetapi perempuan itulah yang benar. Dia akui. Yehuda mengakui di hadapan Tuhan, aku salah, tapi perempuan yang benar. Dia akui karena memang dia sampaikan rencananya, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh dengan perempuan itu. Ternyata dia akhirnya membuka sendiri kebohongannya bahwa dia suruh Tamar itu pulang ke rumah orang tuanya karena sebetulnya Yehuda ini takut nanti anaknya sisa satu kenapa kasihan gitu ya. Ayat 27, pada waktu perempuan itu Tamar ini mengandung dan tiba waktunya untuk melahirkan, hendak bersalin, ternyata dari kandungannya itu bayinya kembar. Anak kembar dalam kandungannya 28, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidang itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Jadi arti nama Peres artinya alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Ya, ayat 30, sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Serah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini
kisah yang kotor, kisah yang penuh dengan dosa. Tetapi dari kisah ini kita tahu sejarah mencatat dari sebuah hubungan terlarang mertua dan menantu, Yehuda dan Tamar, ada lahir anak kembar yang namanya adalah Serah dan Peres. Dan dari keturunan Peres itu lahirlah Tuhan Yesus. Nanti saya kasih beberapa silsilah saja, tapi saya meminta Bapak Ibu sekalian tolong untuk membaca satu bagian dari Matius pasal 1, ya. Di situ bicara silsilah Yesus Kristus dengan lengkap, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Di sana saudara tolong baca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus 14 generasi kali berikutnya. Tapi karena waktu juga saya hanya bisa kasih sebagian besar, ya, yaitu dari keturunan Tamar yang istilahnya kalau kita zaman sekarang ini yang yang salah, yang keliru, ya, mungkin orang berkata haram, anak haram, tapi sebetulnya kan tidak ada anak haram. Anak tidak pernah memilih lahir dari kandungan siapa, orang tuanya yang salah. Tapi kita melihat di sini sebentar, luar biasa firman ini. Dari Tamar lahir dua anak, Serah dan Peres. Dari Peres lahirlah Salmon, ada setelahnya Boas, ada Raja Daud, lalu Salomo. Setelahnya Salomo, berikutnya lahirlah Yesus. Kisah ini lebih panjang kalau saya mau menjelaskan seperti apa yang saya mendapat rema, tetapi karena waktu betul-betul saya terbatas. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan itu rancangannya ajaib. Sekalipun kita pikir banyak hal lah, kita bisa kontroversi hal ini. Tapi justru di titik kadang yang paling memalukan, justru di situ Tuhan membuat satu kisah pertobatan, kisah keselamatan, kisah dramatis, tetapi membuat orang sadar Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik. Dunia menyebutnya aib, tapi di titik itulah Yehuda yang tadinya sombong, dia belajar merendahkan hatinya, merendahkan dirinya dengan satu kata tadi, dia lebih benar daripadaku. Biasanya mertua kan merasa lebih senior, lebih tua kan, jarang mau mengalah. Tapi Yehuda tidak pakai drama panjang, dia berkata, saya salah, dia yang benar. Dia akui bahwa Tamar, menantunya, benar, lebih benar daripada dia.
kalimat pernyataan sederhana ini mungkin akan kita ucapkan saat air mata tumpah. Tidak apa-apa kalau kamu menangis sekarang karena aib yang sudah pernah terjadi, kesalahan, kegagalan, perzinahan, percabulan, sesuatu melanggar firman Tuhan. Kalau kita masih ada kesempatan mengakui dengan air mata, biarkan air mata itu keluar. Dan biarlah Tuhan mengampuni kita. Kalimat sederhana, Tuhan, saya mengaku salahku. Saya mengaku saya berdosa. Akui di hadapan Tuhan dan berjanji untuk dirimu sendiri. Tuhan akan mengampuni. Bapak Ibu terkasih, rema yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, pemirsa yang saya sayangi, bukankah kita juga seringkali ada di posisi seperti ini? Posisi yang sama. Kita jatuh, kita berbuat aib, kita mengecewakan, kita salah langkah, lalu kita tenggelam dari status sebagai anak Tuhan, kita dicengkram oleh rasa malu dan dibawa turun oleh iblis. Kita berusaha kuat, kita selalu berusaha di hadapan Tuhan pakai topeng, tapi sebetulnya di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Kita berusaha hati kita tegar, tapi sebetulnya kita remuk. Ketahuilah bahwa pemulihan sesungguhnya lahir bukan dari pencitraan, melainkan dari kejujuran kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan Yesus akan menyucikan kita dari segala pelanggaran dan menjadikan kita baru. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berani berkata jujur di hadapan Tuhan. Kepada manusia kita malu, kita merasa tidak layak, karena manusia memang nggak bisa mengampuni kita. Pengampunan sejati datang dari Tuhan. Maka akuilah segala apa yang menjadi kegagalanmu di hadapan Tuhan, dan berani berkata, Tuhan, aku salah. Nggak usah cari kambing hitam. Kambing hitam udah habis dicari banyak orang. Akui saja, aku yang salah Tuhan. Dan inilah kasih yang ajaib. Tuhan tidak berhenti rencananya dalam hidup saya dan Anda. Sekalipun kita hidup dengan penuh dengan celah. Dari Yehuda kita belajar yang salah karena nafsu. Tamar kita belajar yang berpikir, saya lakukan ini demi kebenaran, supaya dari garis Yehuda tetap ada keturunan. Tapi juga sebetulnya salah
Dari celah itu Tuhan tidak berhenti kasih-Nya. Tuhan tidak berhenti sampai engkau gagal. Tuhan tetap bekerja. Justru dari lahir keturunan yang gagal, yang salah ini, diampuni Tuhan, membawa kita kepada Kristus Juru Selamat yang hidup. Dari kehidupan yang retak, dari hidup kita yang retak, yang salah, saya banyak salah, saya banyak melanggar, saya salah di hadapan-Mu Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Tapi saya percaya dari firman yang Engkau berikan setiap hari, Engkau tidak berhenti menulis masa depanku dan membawanya menuju ke sana, yaitu rencana keselamatan kekal, sampai akhirnya aku bertemu dengan Tuhan, kekasih hatiku. Dari Yehuda yang gagal, lahir Yesus Kristus, singa dari Yehuda yang mengalahkan dosa dan maut. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda merasa hidup penuh dengan noda, aib, luka, kegagalan. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan Yesus lebih besar daripada semua aibmu itu. Sekalipun hidupmu sekarang remuk, hancur, percayalah saat ini kasih-Nya bisa melahirkan suatu kehidupan yang indah bagi Anda sekalian. Jika dari Yehuda lahir Sang Mesias Juru Selamat kita, bukankah dari hidup kita hari ini Tuhan sanggup memunculkan karya besar bagi dunianya? Izinkanlah kasih karunia Tuhan hari ini menulis ulang kisah hidup kita, kisah pelayanan ini, kisah pelayanan yang Tuhan percaya kepadaku. Izinkan Tuhan menulis ulang. Mari kita berdoa. Robahayana korina korana soka batekaira koroma kumarakainasa. Ruhaina korabakorana sikiri hayaraya masia yang usomaya naporia masane. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami aminkan firman-Mu dan jadilah pada kami apa yang Kau kehendaki. Kami yakin dan percaya kehendak dalam kami adalah baik, bahkan yang terbaik. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya, Sang kasih karunia yang hidup. Kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Berkat untuk air minum dan minyak, silahkan Bapak Ibu bisa angkat saat ini juga. Diberkatilah air yang akan engkau minum ini, serta diberkatilah minyak di tanganmu yang akan engkau oleskan bagi orang-orang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati, silahkan diminum untuk orang-orang sakit, atau engkau yang minum ini ada mengalir kesehatan dan kesembuhan ilahi. Puji Tuhan.
Sebelum doa berkat, ya, saya sampai minta tolong jika renungan di hari ini memberkati Bapak Ibu, tolong bantu di stitch video ini dibagikan, di-share, diposting ulang, ya, dikasih tahu kepada teman-teman bahwa firman ini mungkin tidak biasa, jarang didengar, dan Pastor Andi juga jarang menyampaikan firman yang lebih panjang detail seperti hari ini. Kiranya Bapak Ibu bermurah hati membantu saya membagikan firman ini kepada teman-teman, keluarga, kerabat yang Anda kasihi. Saya percaya firman ini akan membebaskan banyak orang dari hal yang jahat. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, kesembuhan bagi engkau, orang tuamu, anak-anakmu terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Bapak Ibu yang harus kerja, ibu-ibu ke pasar, ya, karena sekarang bapak jalan ke pasar, bapak mau ke pasar, atau anak-anak mahasiswa yang mau sekolah, kuliah, kampus, mau kerso, silakan turun, silakan tinggalkan live streaming ini, lakukanlah, tunaikanlah tugas tanggung jawab Anda, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Terus ada di dalam rancangannya dan kehendaknya. Puji Tuhan, puji syukur. Sekarang saya mau tanya-tanya dulu nih, kesan dan pesan Bapak Ibu ikut live stream ini, atau apa yang Bapak Ibu dapatkan rema setelah mendengarkan renungan sabda firman Tuhan baru saja. Silakan. Kalau ada komennya saya bisa baca-baca ya, kesannya seperti apa. Terima kasih. Ya, sama-sama, damai di hati ya. Dan juga hal berikutnya, waktu dengar firman tadi atau doa-doa, pujian, ada kesembuhan untuk anak Anda, untuk orang tua Anda, ada kesembuhan. Makanya saya selalu katakan, jikalau mereka masih ada, tolong bantu perdengarkan firman juga kepada mereka. Karena orang tua kita yang mungkin dalam pemulihan bukan hanya butuh kesembuhan jasmani, mereka juga perlu ketenangan hati. Dan banyak kesaksian saya terima lewat pelayanan ini, sharing, itu mereka mengalami ketenangan hati, kesembuhan hati. Kalau hatimu pulih, hidupmu baik, kesehatanmu baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Wah, sangat terberkati. Makasih Oma Liong Bing. Terberkati sekali, melegakan. Kami tahu sekarang kami siapa. Kami sudah tinggalkan yang lalu dan Tuhan sudah membaharui hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Masih adakah yang memberikan komentar kesannya? Ya, sangat menyegarkan dan kami sangat terberkati. Melegakan, menang dari masa lalu. Puji Tuhan. Saya sadar saya berharga di mata Tuhan. Gagal bagi kita, tidak gagal untuk Tuhan memperbaiki. Bagi manusia, dan sepertinya sudah kehancuran di tangan Tuhan, siapapun mereka, ketika datang kepada Tuhan Yesus loh ya, Tuhan Yesus, mereka berharga.
Dan Tuhan itu sangat tahu bagaimana cara memulihkan kita. Puji Tuhan. Makasih Bu Maria, firman ini jarang ada yang mau menyampaikan. Iya, saya katakan dari awal tadi, seringkali mungkin pernah dibaca tapi di skip atau berlalu begitu saja. Maka tadi saya katakan, saya sampaikan ini kiranya jadi berkat, tapi Bapak Ibu bantu supaya di-share agar firman ini atau rahasia firman yang selama ini tidak terlalu diungkap bisa mendapatkan berkat dari kisah bagaimana lahirnya keturunan Yehuda. Iya, makasih semuanya, puji Tuhan. Terberkati sekali, makasih Narwastu Paradis ya. Iya, karena itulah saya melayani Tuhan. Kata karis dalam teks bahasa Yunani itu artinya menerima sesuatu yang semestinya tidak layak. Sayalah orangnya. Sampai hari ini kalau dibilang layak, saya nggak layak. Bersih enggak, saya masih kotor. Tapi ada karisnya Tuhan, yang artinya Tuhan berikan kepadaku sesuatu yang sampai hari ini saya tidak layak menerimanya. Belum layak menerimanya. Sampai kapan? Saya nggak tahu Tuhan. Saya manusia darah dan daging. Engkau berikan rohmu kepadaku yang tercemar, tapi engkau pulihkan lewat roh kudusmu. Dan engkau bimbing day by day, supaya menjadi serupa dengan engkau one day. Sempurna saat bertemu muka dengan muka engkau. Maka model pelayanan inilah yang saya jalankan, lakukan. Pelayanan kasih karunia kepada setiap orang. Orang berdosa, orang susah, orang sakit. Maka engkau tidak akan pernah mendapatin, atau jangan berharap pelayanan Pastor Andi menghakimi orang lain. Karena saya tidak lahir dari penghakiman Tuhan. Saya lahir baru dari pengampunan Tuhan. Maka pelayanan saya sampaikan selama saya masih hidup akan bicara kasih karunia, pengampunan, pemberian yang kita terima dari sesuatu yang sempurna meskipun kita tidak layak. Saya juga dari keluarga yang pecah, broken home. Orang tua saya berpisah. Saya hancur sampai hari ini. Tuhan begitu baik. Tuhan menata hidupku. Tuhan sabar
dengan segala keterbatasanku, kegagalanku, kedaginganku. Demikian pun saudara-saudara sekalian, luar biasa. Firman Tuhan menuntun kita semuanya. Terima kasih Bu Lili. Tuhan menuntun semua kita, termasuk saya, dituntun oleh firman-Nya. Terima kasih, luar biasa. Itulah tadi sedikit saya bisa membaca respon, kesan dan pesan Bapak Ibu setelah mendengarkan renungan yang baru saja Pastor Andy bagikan. Puji Tuhan, selamat di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu dihidupin, bukan hanya di otak, bukan hanya di mulut, tapi dalam kehidupan nyata. Tuhan Immanuel sayang Anda dan saya dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Terima kasih buat keberkahan kita di hari ini. Kalau saudara terberkati, silakan untuk bisa di-share, dan saya mendorong saudara jadi berkatlah bagi lingkunganmu, bagi gerejamu, bagi keluargamu, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kalau saudara mau memberi dukungan prenang ini, bisa di-follow, di-subscribe, diikutin halaman media sosial Pastor Andi di Facebook, di TikTok bisa di-follow, di-subscribe di YouTube, dan di IG juga demikian. Puji Tuhan. Dan terima kasih ya kalau saudara mau ikut berbagi beras Pastor Andi, silahkan sisipkan berkat Tuhan. Yang mau sukarela saja ya, bukan paksaan, bukan meminta. Bagi yang mau saja sukarela, silahkan bisa titipkan di pos IHS kemasan 55 kilo ya. Nanti pastor akan juga kumpulkan, saya ikut memberkati. Seberapa ada berkat yang saya dapat, saya memberkati juga. Nanti sudah 5 ton kita akan bagikan ya dalam momentum Natal tahun ini. Kiranya kasih Tuhan semakin tersebar lewat pelayanan ini. Terima kasih Pastor siapa tadi itu? Pastor siapa tadi ya? Terima kasih yang sudah hadir. Oh, ada Pastor Endeso, terima kasih, salam kenal ya, hamba Tuhan yang setia, puji Tuhan. Terima kasih semuanya, kebersamaan indah sekali. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Terus memberkati. Dadah. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga.
kuatku. Ku berdiri teguh bukan karena ku sempurna. Ku layak di sisimu, hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh bukan karena ku sempurna. Ku layak di sisimu, hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku.
waktu kau angkat diriku, kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.